Jadikanlah dunia di dalam genggamanmu, tapi jadikan akhirat di dalam hatimu. Jangan terpengaruh dengan hijau dan manisnya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lantabur, saat ini kami kru Lantabur sedang berada di kediaman Bapak Haji Lukman Hakim. Kelihatannya di sini sedang ada acara. Nanti kita tanya langsung sama beliau sebagai tuan rumah. Sekaligus nanti kita akan muter-muter. Kelihatannya cukup luas area kediaman beliau. Ya, mungkin Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum Pak Haji. Warahmatullah. Ini lagi ada acara apa nih, Pak Lukman? Alhamdulillah, kebetulan ini ada acara asrama Khataman Ibnu Majah Jilid 3 di Kediri. Iya. Kebetulan ini yang hadir di sini kurang lebih ada 60. Ada 60. Nah, kurang lebih 60 dari rekan-rekan kita dari Australia. Kebetulan anak saya di sana di Melbourne. Jadi sekolah di sana sambil amal soleh di sana. Kemudian karena saya juga pernah ke Australia beberapa bulan yang lalu untuk undangan CAA Cinta Alam Australia, kita diundang dengan beliau. Kemudian kita juga dimintai amal soleh untuk outbound di sana. Nah, dengan keakraban itu kita berlanjut. Nah, kita lanjutkan di sini setelah ada asrama dan banyak yang datang dari Australia, maka kita ajak bersama-sama makan lontong. Di sini khasnya lontong sayur lodeh. Nah, ini bukan lontongnya tapi keakrabannya, silaturahim, supaya bisa akrab ini sama saudara kita jamaah. Jadi kalau kita bisa silaturahim seperti ini, silaturahim, ya kita juga bangga punya saudara yang jauh di sana memerlukan untuk asrama di sini. Kemudian ini ada waktu senggang, saya mohon untuk kunjung ke rumah saya di sini. Jadi ceritanya nih reunian lah. Reuni, betul. Alumni Australia. Saya ajak ke sini bersama-sama. Ini banyak ini kebanyakan sudah PR sana, citizen sana. Jadi visnya ini vis Indonesia tapi warga negara sana. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan anak saya juga ini proses untuk warga negara sana. Jadi mereka latar belakangnya mubalik dan mubaligh. Ya, justru itu yang lancar di sana itu kalau backgroundnya dari mubaligh. Itu modal utamanya di sana. Kalau hanya di sana kerja, ya kerja di mana-mana bisa. Tapi kalau modal mubaligh, karena mubaligh jiwa amar ma'ruf sudah ada. Kalau di sana di mana saja berada, dia amar ma'ruf. Sehingga ini awalnya juga dari mubaligh. Betul. Ya biasa-biasa saja. Ya karena Allah paring dengan pertolongannya, karena mubaligh nolong kepada Allah, Allah nulung ya termasuk seperti ini. Benar. Dan di sana alhamdulillah jamaah yang di sana kurang lebih sudah ada 600 lebih. 600 lebih. Iya, 600 lebih di semua negara bagian sudah ada. Akhirat di dalam hatimu. Jangan terpengaruh dengan hijau dan manisnya dunia. Semua itu hanya kesenangan yang menipu. Karena sesungguhnya dunia itu kecil, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bahwa sesungguhnya ada nikmat yang abadi, juga ada siksa yang pedih dan tak henti. Jangan sampai diri kita memiliki penyakit dunia. Penyakit itu ada
Karena sesungguhnya dunia itu kecil, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bahwa sesungguhnya ada nikmat yang abadi, juga ada siksa yang pedih dan tak henti. Karena sesungguhnya dunia itu kecil, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bahwa sesungguhnya ada nikmat yang abadi, juga ada siksa yang pedih dan tak henti. Karena sesungguhnya dunia itu kecil. Jadikanlah dunia di dalam genggamanmu, tapi jadikan akhirat di dalam hatimu. Jangan terpengaruh dengan hijau dan manisnya dunia. Semua itu. Jadi ini bisa sebagai motivasi dan menginspirasi para santri-santri yang sedang belajar di pondok, dan juga para mubalek dan mubalegot ya, yang artinya ternyata dengan kemubalekan dan kemubalegotan itu tidak image-nya selalu terbelakang gitu. Yeah. Bahkan nyatanya sekarang sudah go to Australia. Iya, betul. Dan faktanya saya sendiri aja, nggak usah ke orang lain. Saya mohon maaf, saya kalau pendidikan formal saya nggak sekolah. Benar. Saya hanya SD semester 5. Saya SD kelas 5. Seperti ini. Iya, alhamdulillah. Ini kalau di kalau ekonom saya bukan ekonom, saya bukan pengusaha tapi karena saya jadi mubalek, awalnya ada di mubalek, tugas mubalek mulai dari umur 12 tahun. Sudah tugas mubalek di Jogja. Kebetulan saya tugas di Jogja itu di wilayahnya kampus, jadi di Gajah Mada itu, di Ndaingan atau di Kepuh itu. Nah, di situ saya dibesarkan di situ. Sehingga waktu itu saya mubalek masih kecil, kemudian istilahnya murid-murid saya itu sudah mahasiswa, sudah sarjana. Nah, karakter saya terbentuknya yaitu, maka saya itu sebetulnya nggak sekolah tapi gayanya seperti sarjana. Benar. Itu sebetulnya saya nggak sarjana tapi gaya sarjana punya, karena saya mubalek. Gitu. Saya mubalek dan saya Gus Dur bilang Allah nolong ya seperti ini. Saya layak hidup. Layak hidup seorang mubalek SD kelas 5. Saya usaha, alhamdulillah Allah paring lancar. Ya, biasanya orang itu lancarnya pakai sepeda motor, saya punya. Ontel pun saya juga punya. Ya, istilahnya ya mobil lah istilahnya saya ada. Ya, rumah ya yang penting nggak kehujanan ya seperti inilah. Ini alhamdulillah Allah paring. Pokoknya kalau jadi mubalek jangan khawatir. Kalau setengah-setengah. Kalau jadi mubalek jangan setengah-setengah. Kalau pejuang lahir batin. Nggak usah harap-harap, nanti Allah sendiri yang noto Allah. Jadi kita usaha, nanti yang noto itu yang mernah ke kalau bahasa Jawa itu Allah sendiri. Kita manajemennya nggak tahu, saya nggak tahu manajemen, tapi Allah alhamdulillah paring ya seperti ini. Langsung manajemen langit berarti. Manajemen di sana. Dan saya di kampung saya ini saya tokoh masyarakat sini. Jadi kalau undangan dari kabupaten, dari ormas-ormas itu langsung kopnya itu tokoh masyarakat. Jadi sekitar sini kita juga sama ya aparat sini
akrab, kalau ada apa-apa kita dimintai masukan-masukan yang baik seperti itu. Betul. Jadi itu. Jadi mohon saya kepada rekan-rekan mubalek, anak-anak saya, adik-adik saya supaya semangat lah. Semangat. Dulu itu awal-awal mubalek itu biasa-biasa saja, semua biasa seperti Pak Thoib Abdullah, seperti itu biasa. Tapi karena yoninnya ada ya, jadinya seperti ini. Jadi seperti ini, alhamdulillah Allah paring seperti itu. Benar. Pokoknya kita berjuang, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Lahir batin. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Allah nolong. Ini nggak usah nanya sana. Buktinya saya. Buktinya. Saya ini pertolongan, murni pertolongan. Sekolah enggak. Saya nggak ada keahlian ekonomi apa-apa. Benar. Tapi begitu saya mulai belajar ekonomi itu ya, mertua saya kebetulan bisa ilmu sapi. Nggak ngajari saya, tapi saya ngikuti. Saya dengarkan, caranya gini. Lah karena sudah dari kecil itu, mohon maaf, otaknya sudah biasa diberi pelajaran untuk cerdas, ya toh, nerima Quran hadis ya. Jadi kalau nerima masalah ilmu dunia gampang, itu udah lancar. Wong yang menerangkan Quran hadis yang rumit aja bisa ke masalah dunia yang kelihatan. Nah itu kita ikuti, hingga Allah paring itu ya seperti kita bisa kok, bisa seperti mereka kita umpama dikumpulkan sama pengusaha, kita juga bisa ngomong. Ya, yang penting kita jaga kepercayaan. Jadi modal utama kepercayaan. Termasuk saya ini usaha, awalnya nggak ada modal, tapi oleh Chinese dari Bandung itu saya dipercaya penuh. Awalnya kita pinjem-pinjem dari saudara, dari teman-teman, tapi setelah itu kita dipinjemi justru karena tahu kejujurannya, kita semua disuplai dari Bandung. Alhamdulillah. Ya, dari Chinese itu dipercaya, malah sana pokoknya kamu butuh apa saja tinggal ngepel aja. Saya itu waktu tahun 94 itu ya mau berangkat haji itu, kita ya dalam kondisi belum apa-apa, rumah ya belum, masih kecil gitu aja, belum punya apa, sepeda motor aja, mobil belum. Itu saya berangkat haji itu pamit sama bos saya itu, saya dikasih uang jajan, istilah parselnya itu senilai haji saya dari Chinese itu. Jadi Pak Lukman ini untuk beli buah, bahasanya beli buah, tapi nilainya bisa untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Dan itu waktu 94 itu ya, saya berangkat haji selama 40 hari itu, ya Allah paring ya, keuntungan usaha itu. Untuk saya haji berdua itu cukup. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? 94. Tahun 94. Ya, 94 sudah kita, kemudian 2003. Ya, kalau umroh ya sudah sering. Itu udah kayak bolak-balik Jakarta Kediri. Untuk itu Allah paring. Nah, ini ada dua hal nih mungkin yang kami dari Lantabur dan para permisal Lantabur dimanapun berada. Ini yang pertama tentang tadi tip untuk para generasi muda yang ingin mendalami Quran dan hadis. Nah itu. Terus yang kedua masalah kewirausahaan. Nah yang pertama saya mau minta tip untuk tentang generasi muda yang mendalami Quran hadis. Tadi sudah sedikit dijelaskan, tadi jangan setengah-setengah. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi. Yang pertama untuk para calon mubalegot, para calon generasi penerus pondok pesantren. Ya. Jadi untuk mendapatkan semua itu diawali dengan keilmuan. Pertama ilmu Quran hadis. Ini betul-betul dikaji, dihayati, dipraktekkan. Setelah kita praktek ilmu itu, kita praktekkan. Kemudian setelah itu nanti otomatis terbentuk karakter itu terbentuk sendiri. Pertama jujur. Modal utama itu jujur. Jujur itu yang menunjukkan kepada khalayak ramai, masa kepada orang lain itu Allah, bukan kita. Yang penting kita jujur, nanti Allah sendiri yang menunjukkan bahwa orang ini jujur. Kan nggak ada orang jujur itu pakai speaker kemudian pakai mobil kemudian ini saya jujur Pak, saya jujur Pak, sekarang kemarin nggak jujur, sekarang sudah jujur, itu nggak ada. Jadi jujur itu diawali dari karakternya, tobiatnya jujur dulu, kemudian nanti Allah sendiri yang mapake wong jujur, yang menunjukkan ini jujur, ini itu Allah sendiri. Yang penting kita jujur, itu modal awalnya. Ya, kemudian kreatif. Jadi punya kreatif, maka petunjuk dari beliau itu Trisakses itu betul-betul
ya Trisakses itu ya akhlakul karimah itu didapat dari pengajian. Ngajinya itu akhirnya jadi akhlakul karimah. Kemudian mandiri kita mandiri, nggak usah nanti kita begitu masalah ekonomi kemudian harus ikut sana, enggak, kita mandiri, punya ide-ide sendiri, kiat-kiat sendiri, bagaimana itu sudah merasa tanggung jawab. Nah, jadi pesan saya kepada generasi muda setelah ngaji ya, kemudian awali jujur, kemudian kalau jujur tempat di mana saja nanti Allah sendiri. Nggak usah dari awal tuh ditargetkan saya itu nanti kalau sudah tugas mau gini, enggak, biar jalan aja biasa-biasa saja. Nanti Allah sendiri yang khawatir. Ya, kadang-kadang kalau masih buntu deadlock itu biasanya masih setengah-setengah, masih mikir wah kok Gusti Allah kok gini gitu. Tapi kalau kita lepas, kita yang penting usaha baik, husnudon billah. Kalau you bilang positive thinking. Oke. Terus kemudian itu tadi tentang tip-tip untuk para generasi muda dan para calon mubalik-mubalegot atau juga para mubalik-mubalegot yang sekarang masih terus semangat dalam kemubalekannya. Jadi tadi itu tip dari Pak Haji Lukman. Kemudian kami ingin minta Pak Haji Lukman sharing tip lagi, yaitu tentang kewirausahaan. Karena kan tadi sempat diceritakan mewarisi usaha dari mertua tentang persapian. Nah itu selama menjalani dan Allah paling berhasil. Tip-tip apa aja yang bisa dibagikan nih kepada para pemirsa? Ya, pertama, kalau usaha yang penting halal, jangan malu, jangan gengsi. Kuncinya itu aja. Jangan gengsi. Jangan mikir-mikir wah kalau saya sudah tingkatkan masa SMA saya itu jual gini. Enggak usah. Biasa saja. Yang penting yang penting halal. Ini karena kita selamanya tidak umpama jual pentol. Selamanya pentol enggak, jangan mikir itu pentol. Apa saya bisa beli sepeda? Oh, jangan. Ini hanya untuk dilalui. Ya terus berjalan. Lah nanti ketemunya di mana? Jadi jangan kalau kita usaha gini masa ini kok jualan tempe ya. Masa saya ini saya itu targetnya saya beli mobil kok tempe itu apa? Jangan. Jadi justru dinamika di dalam mencari maisha dari awal proses itu kita ikuti kita ikuti. Untung itu gini caranya gini. Kalau rugi gini. Kalau uang di orang itu nagihnya seperti ini. Kemudian kita nggak punya modal, caranya begini. Pinjam orang supaya dipercaya. Oh berarti saya rugi. Itu harus melalui proses itu. Nggak ada orang itu gini langsung itu nggak ada. Oke, para pemirsa. Tadi saya pribadi ini merasa bersyukur sekali dan diqadar baik oleh Allah karena kita bisa bersilaturahim ke tempat beliau Pak Haji Lukman dan kita mendapatkan sharing ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Kita terima kasih kepada Bapak Haji Lukman dan juga kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Amin. Pemirsa, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita ini peserta Asrama Juz 3 dari benua Australia. Dan tadi sudah mubaliknya, nah sekarang kiainya, ini seniornya. Silakan. Apa yang harus saya ikuti? Tentang kesan-kesan Anda terhadap selama ini dan ke depan menyampaikannya di negara Anda. Ya, baru saya sebagai mubalek yang antusias berada di asrama dan saya merasa bersyukur karena saya melihat asrama sejak cuman jumlahnya berapa ratus orang ya sampai sekarang puluhan ribu. Jadi dan alhamdulillah asrama ini saya melihat generasi yang mengucap dengan saya, katakanlah angkatan cucu saya istilahnya. Saya belum punya cucu tapi ada incredible. Juga saya sangat syukur antusiasnya aja betul yang di luar dugaan saya pikir cuma 15 orang, ternyata hampir 50. Itu luar biasa. Semangatnya cari ilmu. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan jamaah maksa dunia. Amin. Adanya jelas di jamaah ini menuju karena kita bisa menjaga
Can you tell us why are you coming here? Di antara mobil ini ada yang mungkin berwajah bule, mungkin Anda ingin tahu. Putri, cewek yang cantik, yang calon mau balik ke Eropa ini. Panggil dia. Oh, Meso. Ya, Putri. Putri. Susahannya lengkap, kapan mau ditayangkan di TV kita mau lihat. Teman yang tanya. What is your impression during following the asrama? And I was like learning about And you said that you want to be mobile Iwat, right? yeah, when I'm in Okay. Are you ready to spread the Quran that is all over the world? That the Guru Jagat, be the teachers of the world. maybe not now, but when I'm older, like when I'm like 15 or 16 maybe, and then yeah, maybe. How old are you now? I'm 12. Wa jazakillah khairan. Hoping that God bless you. Allah bless you. Amin. Banyak. Diri kita memiliki penyakit dunia. Penyakit itu adalah takut mati dan terlalu cinta dunia. Oh, oh. Karena sesungguhnya dunia itu kecil, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bahwa sesungguhnya ada nikmat yang abadi, juga ada siksa yang pedih dan tak henti. Karena sesungguhnya dunia itu kecil, lebih kecil dari sebelah sayap nyamuk. Bahwa sesungguhnya ada nikmat yang abadi, juga ada siksa yang pedih dan tak henti. Karena sesungguhnya dunia itu jadikanlah dunia di dalam genggamanmu.